Ustadz, bagaimana sikap kita kalau yang senang melakukan kebid'ahan adalah saudara sendiri? Saudara ini sangat membenci sunnah. Tapi kalau jika bertemu sangat baik. Bagaimana sikap kita terhadapnya? Tadi kita sebutkan bid'ah mana dulu yang dimaksudkan. Apakah bid'ah berkaitan akidah? Ia melakukan bid'ah yang mengantarkan kepada kekufuran sehingga di situ ada standar loyalitas. Kita berlepas diri dari segala macam kekufuran. Tapi kalau seandainya bid'ahnya bid'ah yang tidak mengantarkan kepada kekufuran, apalagi seperti hal-hal yang kita sebutkan tadi, bid'ah perbedaan di kalangan para ulama, maka hal yang seperti ini kalau memang masih ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita harus saling memberikan toleransi dan lapang dada. Tapi kalau seandainya bid'ahnya tidak mengantarkan kepada kekufuran atau kesyirikan, tapi memang bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti melakukan peringatan-peringatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, maka seperti ini kalau kita bisa nasihati. Kalau seandainya memang dia tidak mau, kita hanya bisa berdakwah dengannya dengan memperlihatkan akhlak yang baik. Karena seorang ketika kita tidak bisa ajak bicara, dia menutup telinga, maka Islam mengajarkan dengan akhlak yang baik. Dan tidak sedikit yang masuk Islam karena melihat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sebuah hadis yang sangat luar biasa. Datang seorang Arab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi atak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Akhirnya Rasulullah memberikannya satu lembah berisi kambing. Satu lembah berisi kambing. Ini akhlak yang baik atau bukan? Ini semua orang siap kalau masuk Islam kalau seperti itu. Udah seperti itu aja. Kemudian orang ini pergi. Ternyata setelah sampai ke kampungnya ia mengatakan, Ya qaum aslimu, fa inni ji'tukum min indi rajulin yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Karena aku baru saja datang dari seorang yang ketika dia memberi pemberian yang tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan dan kefakiran. Lihat dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kampung masuk Islam. Iya, sehingga kalau kita tidak bisa berdakwah dengan menjelaskan karena dia sudah menutup telinganya, dia sudah mengklaim ente dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah, udah ada sebagian orang yang nggak bisa menerima nasihat. Dia selalu melakukan playing victim seakan-akan dia terzalimi, na'udzubillahi min dzalik. Orang seperti itu tinggalkan. Kita cukup menyampaikan kebenaran karena indikator kesuksesan dakwah seseorang bukan orang lain menjadi pengikutnya. Bahkan inilah yang menjadi indikator keberhasilan dakwah seorang nabi bukan pada jumlah pengikut atau banyaknya followers. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Allah berfirman, Wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnasi wa lataktumuna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka. Perjanjiannya dua. Latubayyinunnahu linnas, kalian harus menjelaskannya kepada manusia. Yang kedua, jangan menyembunyikan apapun hanya karena takut kehilangan followers, takut kehilangan pengikut, nanti jamaahnya sepi, atau nanti diklaim tidak toleransi misalnya. Hingga menyamakan antara Al-Quran dengan kitab suci yang lain. Ini bukan indikator kesuksesan dakwah seseorang karena banyaknya pengikut atau banyaknya yang kagum kepada dia. Karena di dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ra'atun Nabi wa ma'ahu rahat. Aku melihat ada seorang Nabi pengikutnya hanya 3 sampai 9. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulat. Aku juga melihat Nabi yang lain pengikutnya ada yang cuma 2 dan ada yang cuma 1.
Wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Padahal nabi ini di dalam berdakwah, metode dakwahnya langsung mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adad. Di akhir surat Al-Jin. Dua ayat paling terakhir bagian bawah sebelah kiri. Demikian Allah menjelaskan bahwasanya Allah senantiasa menuntun para nabi dan rasulnya di dalam menyampaikan risalahnya. Sehingga tidak boleh seorang mengatakan, oh itu nabi pengikutnya cuma satu atau dua, apalagi nggak ada pengikutnya. Wah kayaknya itu nabinya terlalu keras, dikit-dikit bid'ah misalnya. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kenapa tidak ada pengikutnya sama sekali? Di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya indikator kesuksesan dakwah para nabi, begitu juga pengikut para nabi dari kalangan da'i, bukan pada jumlah pengikut atau banyaknya followers. Tapi kesuksesannya ketika sang nabi ini menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya tanpa khawatir celaan orang-orang yang akan mencelanya. Mau dituduh tukang sihir, mau dituduh dukun, mau dituduh orang gila. Ini kan yang menuduh manusia. Bukan Allah. Maka setiap kali orang-orang menuduh tidak akan merugikan mereka selama mereka bisa menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadits qudsi di dalam sahih Muslim dari sahabat Iyad ibn Himar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wa innama ba'atsuka li'abliyaka wa abtali bik." Kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mengutusmu wahai Muhammad untuk mengujimu dan menguji orang-orang yang kami utus engkau kepada mereka. Jadi Rasulullah kita sendiri diuji oleh Allah. Sejauh mana dia menyampaikan risalah ini, sejauh mana ia menyampaikan yang Allah wahyukan kepadanya tanpa khawatir kehilangan pengikut, tanpa khawatir kekurangan jamaah. Nasallallahu alaihi. Karena memang di antara manhaj para nabi, qul la as'alukum alaihi ajra. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah ulang-ulangi ucapan para nabi. Di dalam surat para penyair, bukan para pemusik, Allah mengatakan membimbing para nabi, katakanlah, aku tidak pernah meminta upah sedikit pun dari kalian. Aku tidak pernah mengharapkan tendensi duniawi dari kalian dengan dakwahku ini. Tidak ada. Sehingga kalau seorang da'i menjadi metode dakwanya seperti ini, tidak akan pernah ia berbasa-basi untuk menyembunyikan kebenaran. Nggak ada kepentingan. Berbeda kalau seorang yang memiliki kepentingan, dia harus menyeting kontennya. Dia harus mempersiapkan ucapannya untuk tidak menyakiti hati orang yang berbeda dengannya. Walaupun yang satu mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan, yang lain mengatakan ini dan itu. Dia untuk demi nama toleransi, dia harus ada kesamaan-kesamaan. Nasallallahu alaihi. Yang anehnya, Najasyi, Raja Ethiopia, Habasya, ketika dia mendengarkan surat Maryam dibacakan oleh Ja'far ibn Abi Thalib, dia langsung tunduk. Ini disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari riwayat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Amr ibn al-As dan juga Abdullah ibn Abi Rabi'ah diutus oleh orang-orang Quraisy, pada waktu itu mereka belum masuk Islam, diutus ke Habasyah untuk mengembalikan kembali orang-orang yang kabur dari Mekah hijrah ke Habasyah. Intinya, hadis yang panjang, lalu Amr ibn al-As mengatakan, wahai raja, Najasyi, raja Ethiopia pada saat itu beragama Kristen, Nasrani, dan dia juga pemuka agama, pendeta, memiliki ilmu dari Taurat dan Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika itu Amr ibn al-As mengeluarkan senjata pamungkasnya. Wahai raja, coba tanyakan kepada mereka bagaimana keyakinan mereka tentang Tuhan kalian Yesus, Isa bin Maryam. Datanglah Ja'far bin Abi Thalib. Dihadapkan di depan Ashama. Ashama nama asli dari Najasyi. Najasyi julukan Raja Persia. Lalu dibacakan ayatnya oleh Ja'far. Ketika ditanya oleh Najasyi ini, bagaimana pendapat kalian tentang Isa? Ja'far mengatakan, tidaklah kami
mengatakan kecuali apa yang Allah firmankan di dalam surat Maryam, Inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Dibacakan ayat ini. Setelah artinya, kayaknya udah tahu semua artinya. Viral soalnya. Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Apa makna hamba? Hamba artinya makhluk yang tidak boleh diibadahi. Makhluk yang tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Adapun yang kedua, walaupun dia hamba tapi juga sebagai rasul. Apa arti rasul? Tidak boleh didustakan. Perhatikan dua hal digabungkan oleh Allah, Abdullah dan Rasul. Dan inilah tasyahud yang selalu kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa arti abduhu wa rasuluh? Abd, hamba yang tidak boleh diibadahi, Rasul, utusan yang tidak boleh didustakan. Ketika Najasyi mendengarkan ucapan Ja'far membacakan firman Allah di dalam surat Maryam ini, ia tertunduk sambil memegang tongkat kecil. Lalu kata Najasyi setelah bangkit kepalanya, ia mengatakan, Mal Masih indallah. Nabi Isa itu di sisi Allah tidak lebih hebat dari tongkat ini, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak mendapatkan peribadahan sedikit pun. Pada saat itu pun ia masuk Islam. Bukan dijadikan dalih untuk saling biarkan dia di atas kekufuran hanya karena nama toleransi, na'udzubillah. Justru dengan membacakan ayat itu harusnya orang yang tadinya meyakini Nabi Isa begini dan begitu harusnya masuk Islam. Contohnya seperti Najasyi. Subhanallah, ini saat ini dibaca ayat tersebut untuk menguatkan keyakinan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah untuk senantiasa dijauhkan dari yang namanya bid'ah. Bid'ah itu sedikit demi sedikit. Siapa saja yang mempelajari Syarhus Sunnah yang sudah kita bahas, tidak ada bid'ah yang langsung mengantarkan kepada kekufuran, tapi selalu sedikit demi sedikit. Na'udzubillahi min dzalik.